Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memfasilitasikan Project Management Plan yang berjudul Sistem Informasi Penjadwalan Bimbingan Tugas Akhir, yang beranggotakan Erika Sari, Cindy Rosa, dan Siti Romla. Ada pendahuluan, pendekatan manajemen proyek, cakupan proyek, daftar tahapan, jadwal kerja, dan struktur kerusakan kerja, rencana manajemen perubahan, rencana manajemen komunikasi, rencana keuangan, rencana pengadaan, rencana lingkup atau batasan proyek, perencanaan pengelolaan, perencanaan pembentukan kualitas, daftar risiko, pengawasan perencanaan, daftar biaya, daftar kualitas, dan persetujuan. Yang pertama adalah pendahuluan. Tugas akhir merupakan suatu karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan dosen pembimbing. Tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa dengan ketentuan-ketentuan mengenai tugas akhir diatur oleh masing-masing fakultas dengan mengikuti standar universitas. Untuk program sarjana berbentuk skripsi, maka dari itu kami berpikir untuk membuat suatu perangkat lunak yang berbasis website, supaya data-data yang berbentuk paper tersebut tidak hilang ataupun rusak, dan untuk memudahkan pencarian data saat diperlukan, dan website tersebut dapat diakses dari berbagai tempat. Website ini nantinya mampu mempermudah mahasiswa tingkat akhir dalam proses pengajuan topik tugas akhir sehingga melihat jadwal sidang dan pengumuman mengenai sidang dengan mudah. Pendekatan manajemen proyek. Manajer proyek Siti memiliki wewenang dan tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola dan melaksanakan proyek ini sesuai dengan rencana proyek dan rencana pengelolaan tim proyek yang terdiri dari personel, kelompok pengkodean, kelompok kontrol kualitas, kelompok penulisan teknis, dan kelompok pengujian. Manajer proyek akan bekerja dengan semua sumber daya untuk melakukan perencanaan proyek. Semua rencana proyek dan anak perusahaan akan ditinjau dan disetujui oleh sponsor proyek. Semua keputusan pendanaan juga akan dibuat oleh sponsor proyek. Setiap delegasi otorisasi persetujuan kepada manajer proyek harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh sponsor proyek dan manajer proyek. Tim proyek akan menjadi matriks di mana anggota tim dari setiap organisasi terus melaporkan ke manajemen organisasi mereka selama durasi proyek. Manajer proyek bertanggung jawab untuk berkomunikasi dengan manajer organisasi tentang kemajuan dan kinerja setiap sumber daya proyek. Cangkupan proyek itu sendiri membangun aplikasi sistem informasi penjadwalan bimbingan tugas akhir adalah proyek untuk membangun sebuah sistem informasi tugas akhir berbasis website ini di jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Sistem informasi yang akan dibangun tersebut diberi nama dengan Sistem Informasi Tugas Akhir atau SISTA. Spesifikasi kebutuhan fungsional hasil dari analisis kebutuhan jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang dan pengguna aplikasi dibutuhkan suatu sistem berbasis website yang multi-user. Berikut adalah daftar kebutuhan fungsional sistem yang dibutuhkan berdasarkan level pengguna, administrator, dan mahasiswa. Pengguna adalah administrator. Adapun menu home hanya berupa tampilan daftar administrator, menu mahasiswa untuk melihat daftar mahasiswa yang dapat dihapus, menu berkas untuk menambahkan berkas yang dibutuhkan untuk mendownload mahasiswa yang dapat
diubah dan dihapus. Menu berkas mahasiswa. Menu ini berisikan data yang telah diupload oleh mahasiswa yang dapat dihapus dan didownload. Adapun pengguna. Menu pengguna ini yaitu mahasiswa. Menunya ada menu beranda, menu berkas, menu login, menu sync up, dan menu riwayat. Menu beranda merupakan halaman utama yang berisi ucapan selamat datang. Menu berkas merupakan fitur untuk mendownload dan mengupload semua berkas. Kemudian menu login untuk melakukan konfirmasi atas akses email dan password. Kemudian menu sync up untuk melakukan registrasi mahasiswa. Menu riwayat merupakan semua riwayat file yang telah diupload dan dihapus dan didownload. Spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Berikut ini merupakan daftar kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama, sistem harus mudah digunakan dan mudah dipelajari. Sistem seharusnya cepat diakses. Sistem seharusnya memiliki tampilan menarik. Sistem seharusnya aman digunakan. Sistem seharusnya dapat diakses 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Sistem seharusnya menyediakan panduan penggunaan. Ruang lingkup. Deskripsi ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek merupakan data yang digunakan dalam proyek ini adalah data jurusan Informasi Politeknik Negeri Malang. Aplikasi dibuat berbasis website sehingga dapat diakses dari semua komputer dengan sistem operasi Windows dan Linux dengan menggunakan web browser dari mana saja dan kapan saja. Penyampaian proyek. Output yang akan dihasilkan pada aplikasi sistem kepegawaian ini terdiri dari data mahasiswa dan berkas yang diperlukan dalam tugas akhir. Kriteria penerimaan proyek. Tim pengembang akan melakukan pengujian akhir perangkat lunak setelah proses instalasi sistem di server dikerjakan. Selain pengembang, penguji pada tahap akhir ini juga dilakukan klien. Dalam hal ini adalah pihak jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Apabila semuanya dirasa cukup dan bisa berjalan lancar, maka akan diserahkan ke pihak jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Batasan pada aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Masalah yang terpenting adalah jika tidak ada koneksi internet, maka seluruh aktivitas sistem kepegawaian yang online tidak dapat berjalan 100%. Daftar tahapan. Pada bagian ini merupakan tahapan untuk proyek kami. Bagian ini hanya terdiri dari tahap utama yang seperti penyelesaian fase proyek atau tinjauan. Jika ada penundaan penjadwalan yang dapat mempengaruhi tahapan atau tanggal pengiriman, manajer proyek harus segera memberitahu sehingga tindakan proaktif dapat diambil untuk mengurangi slip pada tanggal. Setiap perubahan yang disetujui untuk tonggak atau tanggal ini akan dikomunikasikan kepada tim proyek atau manajer proyek. Adapun tahapan deskripsi dan tanggal. Tahap penyelesaian pengumpulan persyaratan. Semua persyaratan untuk sistem tugas akhir harus diselesaikan agar dapat melakukan ke proyek desain pada tanggal 18 bulan 3 2020. Kemudian tahap kedua, penyelesaian desain website. Tahap ini akan menentukan desain website dan fungsionalitas dari aplikasi pada tanggal 22 April 2020. Tahap ketiga, menyelesaikan program website. Semua tahap pemrograman harus selesai pada tahap ini agar dapat diuji tepat waktu pada tanggal 20 Mei 2020. Kemudian penyelesaian testing dan debugging website. Semua fungsi harus dites dan tidak terjadi error. Apabila ada, maka akan segera diperbaiki pada tanggal 18 Mei 2020. Perlengkapan transisi untuk menyelesaikan dokumentasi dan website untuk diluncurkan pada tanggal 20 Mei 2020. Jadwal kerja dan struktur kerusakan kerja.
Jadwal dan WBS dari proyek ini merupakan masukan dari semua anggota tim proyek. Jadwal akan dipertahankan sebagai Microsoft Project Gantt chart Project Manager. Setiap perubahan yang diusulkan pada jadwal, jika kontrol batas yang ditetapkan dapat terlampaui, permintaan perubahan akan diajukan kepada manajer proyek, dan manajer proyek dan tim akan menentukan dampak perubahan pada jadwal, biaya, sumber daya, ruang lingkup, dan risiko. Jika ditentukan bahwa dampaknya akan melebihi kondisi batas, maka perubahan akan diteruskan ke sponsor proyek untuk dilampaui dan disetujui. Jika perubahan disetujui oleh sponsor proyek, maka akan diselesaikan oleh manajer proyek yang akan memperbarui jadwal dan semua dokumentasi dan mengomunikasikan perubahan tersebut kepada semua pemangku kepentingan sesuai dengan proses kontrol perubahan. Selanjutnya, rencana manajemen perubahan. Langkah-langkah berikut terdiri dari proses kontrol pembuatan website, mengidentifikasi kebutuhan untuk perubahan, sehingga stakeholder melakukan formulir permintaan perubahan yang akan diteruskan ke project manager. Step kedua, log perubahan pada form permintaan pengubahan. Proyek manager akan mengawasi semua perubahan pada proyek selama dalam durasi proyek. Yang ketiga, evaluasi perubahan proyek manager, proyek tim, dan requestor. Proyek manager akan melakukan evaluasi dari dampak perubahan seperti biaya, risiko, jadwal, dan cakupan. Step keempat, kirim permintaan pengubahan CCP Project Manager. Project Manager akan meneruskan form ke analis untuk direview. Step kelima, keputusan pengubahan CCP, tim akan mendiskusikan perubahan dan apabila disetujui, maka akan diteruskan kembali ke Project Manager. Step keenam, melakukan perubahan Project Manager. Jika telah disetujui, Project Manager akan mengubah dokumentasi dan aplikasi yang akan dikerjakan oleh tim pengembang. Anggota tim atau pemangku kepentingan manapun dapat mengajukan permintaan perubahan untuk proyek pembuatan website sistem tugas akhir. Sponsor proyek akan memimpin setiap perubahan pada ruang lingkup proyek. Biaya atau jadwal harus memenuhi persetujuan. Semua permintaan perubahan akan dicatat dalam daftar kontrol perubahan oleh manajer proyek dan dilacak sehingga selesai apakah disetujui atau tidak. Kemudian, rencana manajemen komunikasi akan dipresentasikan oleh Erika Sari. Selanjutnya ada rencana manajemen komunikasi. Rencana manajemen komunikasi ini menetapkan kerangka komunikasi untuk proyek pembuatan sistem tugas akhir ini. Ini akan berfungsi sebagai panduan untuk komunikasi sepanjang proyek dan akan diperbarui ketika persyaratan komunikasi berubah. Rencana ini mengidentifikasi dan menentukan peran anggota tim proyek karena berkaitan dengan komunikasi. Ini juga mencakup matriks komunikasi yang menetapkan persyaratan komunikasi proyek ini dan perilaku komunikasi untuk pertemuan dan bentuk komunikasi lainnya. Direktori tim proyek juga disertakan untuk memberikan informasi kontak untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam proyek. Manajer proyek akan mengambil peran utama dalam memastikan komunikasi yang efektif pada proyek ini. Persyaratan komunikasi didokumentasikan ke dalam sebuah matriks komunikasi di bawah ini. Matriks komunikasi akan digunakan sebagai panduan untuk informasi apa yang dikomunikasikan, siapa yang melakukan, kapan berkomunikasi, dan kepada siapa berkomunikasi. Kemudian
Tipe komunikasi laporan mingguan, yaitu ringkasan email tentang status proyek, frekuensinya mingguan, formatnya email, kemudian partisipan, distribution, sponsor proyek, tim dan pemangku kepentingan. Kemudian deliverable, laporan status, yaitu owner, manager proyek. Kemudian rapat tim manajemen mingguan, rapat untuk meninjau daftar tindakan dan status. Frekuensinya mingguan, dengan formatnya secara langsung. Didistribusikan oleh tim proyek. Kemudian daftar tindakan yang diperbarui, yaitu owner-nya manajer proyek. Kemudian ulasan bulanan proyek. Disajikan metrik dan status ke tim dan sponsor. Frekuensinya bulanan. Formatnya itu secara langsung. Kemudian distributionnya sponsor proyek, tim, dan pemangku kepentingan. Kemudian deliverable-nya status dan presentasi metrik. Kemudian owner-nya manajer proyek. Tipenya ulasan gerbang proyek. Kemudian deskripsinya menghadirkan penutupan fase proyek dan dimulailah fase berikutnya. Frekuensinya sesuai kebutuhan. Kemudian formatnya dilakukan secara langsung. Distributionnya sponsor proyek, tim, dan pemangku kepentingan. Dari deliverable-nya laporan penyelesaian dan fase kick-off fase. Kemudian owner-nya manajer proyek. Tinjauan desain teknis. Tinjauan semua desain teknis atau pekerja yang terkait dengan proyek. Frekuensinya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian formatnya secara langsung, partisipan atau distributionnya tim proyek, deliverable-nya paket desain teknis, owner-nya manajer proyek. Kemudian ada project team directory for all communication is. Di sini ada Siti Romlah. Kemudian dia sebagai project manager. Dengan emailnya sitiromlah@gmail.com dengan nomor teleponnya 085 812 636 134. Kemudian ada Erika Sari sebagai sistem analis dengan email erikasari@gmail.com dengan nomor telepon 081 270 448 595. Kemudian Cindy Rosa sebagai programmer dengan email cindyrosa@gmail.com dengan nomor telepon 082 338 480 981. Dan di sini juga ada tim gabungan, yaitu Siti, Erika, dan Cindy sebagai UI atau UX designer dengan email ses@gmail.com dengan nomor telepon 082 270 486 195. Kemudian juga terdapat daftar komunikasi proyek, yaitu ada meetings. Manajer proyek akan mendistribusikan agenda rapat setidaknya 2 hari sebelum pertemuan yang dijadwalkan, dan semua peserta diharapkan untuk meninjau agenda sebelum pertemuan. Selama dijadwalkan dan semua peserta selama semua pertemuan proyek, pencatat waktu akan memastikan bahwa kelompok mematuhi waktu yang tercantum dalam agenda dan perekam akan mengambil semua catatan untuk dibagikan. Kepada tim, semua pertemuan selesai, risalah rapat akan didistribusikan selambat-lambatnya 24 jam setelah setiap pertemuan selesai. Kemudian ada email.
Semua email yang berkaitan dengan proyek haruslah profesional, bebas dari kesalahan, dan menyediakan komunikasi singkat. Email harus didistribusikan kepada peserta proyek yang benar sesuai dengan matriks komunikasi di atas, dengan berdasarkan kontennya. Untuk semua lampiran harus dalam salah satu program paket, perangkat lunak standar, organisasi, dan mematuhi format perusahaan yang sudah mempan. Jika email ingin mengedepankan masalah, maka harus membahas apa masalahnya, memberikan latar belakang singkat tentang masalah tersebut, dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki masalah tersebut. Kemudian, komunikasi informal. Sementara komunikasi informal merupakan bagian dari setiap proyek dan diperlukan untuk penyelesaian proyek yang berhasil. Setiap masalah atau pembaruan yang timbul dari diskusi informasi antara anggota tim harus dikomunikasikan kepada manajer proyek, sehingga tindakan yang tepat dapat diambil. Kemudian, ada perencanaan keuangan. Bagian ini adalah rencana manajemen biaya. Rencana manajemen biaya dengan jelas menentukan bagaimana biaya pada suatu proyek akan dikelola sepanjang siklus hidup proyek. Perencanaan ini menetapkan format dan standar yang mengedepankan biaya proyek yang diukur dan dilaporkan dan dikendalikan. Bekerja dalam pedoman manajemen biaya sangat penting bagi semua anggota tim proyek untuk memastikan keberhasilan proyek berikut. Rencana manajemen biaya pembuatan sistem tugas akhir ini. Untuk studi kelayakannya, kita mengambil harga yaitu 250. Kemudian desain fungsinya 750. Kemudian pemrogramannya seharga 2 juta. Kemudian pengujiannya 350.000, pelatihannya 3 juta. Kemudian ada pemeliharaan, yaitu dengan harga 350.000, dokumentasi 250.000, untuk kebutuhan seperti web hosting dan domain, yaitu 250.000. Sehingga jika kita total, maka totalnya yaitu 4.500.000. Rencana pengadaan. Rencana manajemen pengadaan harus cukup didefinisikan untuk secara jelas mengidentifikasi langkah-langkah dan tanggung jawab yang diperlukan untuk pengadaan dari awal hingga akhir proyek. Manajer proyek harus memastikan bahwa rencana itu memfasilitasi penyelesaian proyek yang berhasil. Manajer proyek akan bekerja dengan tim proyek, kontrak, atau departemen pembelian dan pemain kunci lainnya untuk mengelola kegiatan pengadaan. Dalam hal ini, pengadaan diperlukan manajer proyek akan bekerja dengan tim proyek untuk mengidentifikasi semua barang atau jasa yang akan dibeli untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Kemudian, manajer proyek akan memastikan pengadaan ini ditinjau oleh kantor manajemen program atau PMO dan dapat disajikan kepada kontrak dan kelompok pembelian. Kontrak dan kelompok pembelian akan meninjau tindakan pengadaan, menentukan apakah menguntungkan untuk membuat atau membeli barang atau layanan sumber daya yang diperlukan secara internal, dan memulai pemeliharaan vendor pembelian dan proses kontrak. Dalam hal ini, pengadaan menjadi perlu, sebab manajer proyek akan bertanggung jawab untuk mengelola vendor atau sumber daya eksternal yang dipilih,
Manajer bertanggung jawab untuk mengelola vendor atau sumber daya eksternal yang dipilih. Kemudian proyek juga akan mengukur kinerja yang terkait dengan vendor yang menyediakan barang atau layanan yang diperlukan dan mengkomunikasikannya kepada kelompok pembelian dan kontrak. Kemudian ada perencanaan lingkup atau batasan proyek. Di sini merupakan sebuah pendekatan untuk mengelola ruang lingkup proyek. Didefinisikan dengan jelas dan didokumentasikan secara rinci. Kegagalan untuk menetapkan dan mengkomunikasikan ruang lingkup proyek dengan jelas dapat mengakibatkan keterlambatan pekerjaan yang tidak perlu, kegagalan untuk mencapai hasil, pembengkakan biaya atau konsekuensi yang tidak diinginkan, dan lainnya. Bagian ini memberikan ringkasan dari rencana pengelolaan lingkup yang membahas hal-hal berikut, yaitu siapa yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memanajemen ruang lingkup, kemudian bagaimana ruang lingkupnya, bagaimana ruang lingkup yang diukur dan diverifikasi, kemudian proses perubahan ruang lingkup, siapa yang bertanggung jawab untuk menerima hasil akhir dan menyetujui. Kemudian, di sini kami memiliki rencana pengelolaan ruang lingkup terperinci yang tersedia di aplikasi kami, yang dapat dimasukkan sebagai lampiran dari rencana manajemen proyek untuk proyek yang lebih besar atau lebih kompleks. Kemudian, pastikan untuk memeriksanya dan menentukan apakah perlu untuk mengelola proyek Anda. Perubahan ruang lingkup yang diusulkan dapat diprakarsai oleh manajer proyek, pemangku keputusan, atau tim anggota proyek dimanapun. Kemudian ada perencanaan penjadwalan. Pastikan untuk memeriksa perencana manajemen jadwal terperinci yang tersedia di situs aplikasi. Rencana manajemen jadwal yang terpisah cocok untuk proyek yang lebih besar atau proyek di mana manajemen jadwal lebih formal. Setelah jadwal telah dikembangkan, maka akan ditinjau oleh tim proyek dan sumber daya tentatif ditugaskan untuk tugas-tugas proyek. Tim proyek dan sumber daya harus menyetujui tugas, durasi, dan jadwal paket pekerjaan yang diusulkan. Setelah ini tercapai, maka sponsor proyek akan meninjau dan menyetujui jadwal dan kemudian akan menjadi dasar. Peran dan tanggung jawab untuk pengembangan jadwal adalah sebagai berikut, yaitu manajer proyek akan bertanggung jawab untuk memfasilitasi divisi paket pekerjaan pengurutan dan memperkirakan durasi dan sumber daya dengan tim proyek. Kemudian, manajer proyek juga akan membuat jadwal proyek menggunakan Microsoft Project 2007 dan memvalidasi jadwal dengan tim proyek. Kemudian, manajer proyek akan mendapatkan persetujuan jadwal dari sponsor yang membuat website baseline jadwal. Tim proyek bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam definisi paket pekerjaan, pengurutan durasi, dan estimasi sumber daya. Kemudian, tim proyek juga akan meninjau dan memvalidasi jadwal yang diusulkan dan melakukan kegiatan yang ditugaskan setelah jadwal disetujui. Kemudian, sponsor proyek akan berpartisipasi ke dalam peninjauan jadwal yang diusulkan dan menyetujui jadwal akhir sebelum jadwal awal atau stakeholder proyek akan
berpartisipasi dalam tinjauan jadwal yang diusulkan dan membantu dalam validasinya. Kemudian kualitas. Semua anggota tim proyek akan memainkan peran dalam memanajemen kualitas. Sangat penting bagi tim untuk memastikan bahwa proyek diselesaikan pada tingkat kualitas yang memadai dari paket pekerjaan individu hingga tugas akhir proyek. Berikut ini adalah peran dan tanggung jawab kualitas untuk proyek pembuatan website tugas akhir. Sponsor proyek bertanggung jawab untuk menyetujui semua standar kualitas untuk proyek pembuatan website tugas akhir ini. Kemudian, sponsor proyek akan meninjau semua tugas dan hasil proyek untuk memastikan kepatuhan dengan standar kualitas yang ditetapkan dan disetujui. Selain itu, sponsor proyek akan menandatangani pada penerimaan akhir dari pengiriman proyek. Kemudian, manajer proyek bertanggung jawab atas manajemen mutu sepanjang durasi proyek. Manajer proyek harus bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana manajemen mutu dan memastikan semua tugas, proses, serta dokumentasi harus sesuai dengan rencana tersebut. Kemudian, manajer proyek akan bekerja dengan spesialis kualitas proyek untuk menetapkan dasar kualitas yang dapat diterima manajer proyek. Juga dapat bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan dan melacak semua standar kualitas kepada tim proyek dan pemangku kepentingan. Spesialis kualitas bertanggung jawab untuk bekerja dengan manajer proyek untuk mengembangkan dan mengimplementasikan rencana manajemen mutu. Spesialis kualitas akan merekomendasikan alat dan metodologi untuk melacak kualitas dan standar untuk menetapkan tingkat kualitas yang dapat diterima. Kemudian, spesialis kualitas akan membuat dan memelihara kontrol kualitas dan log jaminan di seluruh proyek. Anggota tim proyek yang tersisa serta pemangku kepentingan akan bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dan spesialis kualitas dalam menetapkan standar kualitas yang dapat diterima. Mereka juga akan bekerja untuk memastikan bahwa semua standar kualitas terpenuhi dan mengkomunikasikan masalah apapun mengenai kualitas kepada manajer proyek. Kemudian, kontrol kualitas untuk proyek pembuatan website tugas akhir akan menggunakan alat dan metodologi untuk memenuhi standar kualitas yang disetujui. Untuk memenuhi persyaratan dan harapan yang dapat disampaikan, kita harus menerapkan proses formal di mana standar kualitas diukur dan diterima jaminan kualitas untuk pengguna website. Akan memastikan bahwa semua proses yang digunakan dalam penyelesaian proyek memenuhi standar kualitas yang dapat diterima. Kemudian terdapat daftar risiko perancangan. Di sini bagian ini memberikan gambaran umum untuk pendekatan yang diambil untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan proyek. Ini harus berupa 1 atau 2 paragraf pendek yang merangkum semua pendekatan manajemen risiko pada proyek ini. Dokumen yang disiapkan manajer proyek untuk memperkirakan risiko, memperkirakan dampak, dan menentukan respon terhadap risiko, ini juga mengandung matriks penilaian risiko. Kemudian daftar risiko yang mungkin terjadi, yaitu kegagalan pada member atau anggota proyek. Dampaknya yaitu terhambatnya pekerjaan proyek.
mengurangi risiko, mencari secepatnya pengganti anggota tim lain. Kemudian kegagalan pahaman member dengan manajer proyek. Dampaknya membuat anggota salah eksekusi dalam mengerjakan proyek, mengurangi risiko, lebih ditingkatkan lagi komunikasi agar tidak ada kegagalan dalam pemahaman lagi. Kemudian kegagalan waktu dan biaya. Biaya menambah dan memakan waktu lama. Mengurangi risiko dengan cara menganalisa kembali proyek agar tidak terulang kembali kesalahannya. Kemudian kegagalan aplikasi dipahami oleh pengguna. Dampaknya membutuhkan waktu lebih banyak lagi untuk memikirkan agar dapat dipahami oleh user atau pengguna. Kemudian analisa proyek, jangan terlalu terburu-buru, gunakan satu user sebagai acuan menggunakan proyek. Kemudian ini merupakan suatu bagan perencanaannya, yaitu kemudian bagian pengawasan perencanaan ini akan dijelaskan oleh Siti Romlah. Pengawasan perencanaan. Project Manager Siti Romlah, Sistem Analis Erika Sari, Programmer Cindy Rosa, UI UX Designer Siti Erika Cindy. Suatu rencana atau proses pengelolaan kepegawaian yang menjelaskan berbagai persyaratan sumber daya manusia yang akan dipenuhi baik untuk manajemen staf ataupun karyawan. Manajer proyek bertanggung jawab untuk semua manajemen untuk proyek sistem informasi penjadwalan bimbingan online. Manajer proyek bertanggung jawab dalam memastikan komunikasi yang efektif, merencanakan, menciptakan, dan atau mengelola semua kegiatan kerja, evaluasi kinerja, dan koordinasi internal dengan manajer. Programmer senior bertanggung jawab untuk mengawasi semua tugas pengkodean dan pemrograman untuk proyek ini, serta memastikan fungsionalitas sesuai dengan standar kualitas. Bertanggung jawab untuk bekerja dengan manajer proyek, untuk membuat paket kerja, mengelola resiko, mengatur jadwal, mengidentifikasi persyaratan, dan membuat laporan. Programmer senior akan dikelola oleh manajer proyek yang akan memberikan umpan balik kinerja kepada manajer fungsional. Programmer kurang munggah sih. Enggak balen. Dipotong. Dipotong. Yes. Programmer senior bertanggung jawab untuk Programmer 1 posisi. Programmer satu posisi bertanggung jawab untuk pengkodean dan pemrograman untuk proyek. Semua tugas pengkodean dan pemrograman akan ditinjau oleh programmer senior sebelum diimplementasikan. Spesialis kualitas senior bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dalam menciptakan kontrol kualitas dan standar jaminan. Spesialis kualitas senior juga bertanggung jawab untuk memelihara kontrol kualitas dan catatan jaminan di seluruh proyek. Spesialis kualitas senior akan dikelola oleh manajer proyek yang juga akan memberikan umpan balik kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja. Spesialis kualitas bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dan spesialis kualitas senior dalam menciptakan dan melacak kontrol kualitas dan standar jaminan. Spesialis kualitas akan memiliki tanggung jawab utama untuk menyusun pelaporan kualitas dan metrik untuk manajer proyek untuk berkomunikasi. Spesialis kualitas akan dikelola oleh manajer proyek yang akan memberikan umpan balik bersama dengan spesialis kualitas senior kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja. Penulis teknisi
bertanggung jawab untuk menyusun semua dokumentasi proyek dan pelaporan ke dalam format organisasi, bertanggung jawab untuk membantu manajer proyek dalam manajemen konfigurasi dan kontrol revisi untuk semua semua daftar distribusi komunikasi proyek. Penulis teknis akan dikelola oleh manajer proyek yang juga akan memberikan umpan balik kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja. Spesialis pengujian bertanggung jawab untuk membantu menetapkan spesifikasi. Spesialis pengujian bertanggung jawab untuk membantu menetapkan spesifikasi pengujian untuk proyek ini dengan bantuan manajer proyek dan pemrogram. Bertanggung jawab untuk memastikan semua pengujian selesai dan didokumentasikan sesuai dengan standar TSI. Bertanggung jawab untuk memastikan semua sumber daya pengujian terkoordinasi. Spesialis pengujian akan dikelola oleh manajer proyek yang juga akan memberikan umpan balik kepada manajer fungsional untuk evaluasi kinerja. Manajer proyek akan bernegosiasi dengan semua manajer fungsional TSI yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan menetapkan sumber daya untuk proyek cek kreasi pengiriman. Semua sumber daya harus disetujui oleh manajer fungsional yang sesuai sebelum sumber daya dapat memulai pekerjaan proyek apapun. Tim proyek tidak akan ditempatkan bersama untuk proyek ini dan semua sumber daya akan tetap berada di ruang kerja mereka saat ini. Kalender sumber. Proyek sistem informasi penjadwalan bimbingan online akan mengharuskan semua anggota tim proyek untuk seluruh durasi proyek, meskipun tingkat upaya akan bervariasi ketika proyek berlangsung. Proyek dijadwalkan berlangsung 1 tahun dengan standar 40 jam minggu kerja. Jika anggota tim proyek tidak diperlukan selama 40 jam kerja penuh seminggu di titik manapun selama proyek, upaya mereka di luar proyek bergantung atas kebijakan manajer fungsional mereka. Dasar biaya. Dasar biaya untuk proyek penjadwalan bimbingan online mencakup semua biaya yang dianggarkan untuk keberhasilan penyelesaian proyek. Fase proyek perencanaan. Total yang dianggarkan 250.000. Keterangan termasuk jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk mengumpulkan persyaratan dan proyek perencanaan. Desain. Total yang dianggarkan 750.000. Termasuk jam kerja untuk semua anggota tim proyek untuk bekerja pada desain konseptual sistem penjadwalan bimbingan online. Fase coding, total yang dianggarkan 2 juta. Keterangan termasuk semua jam kerja untuk pengkodean sistem penjadwalan bimbingan online. Fase testing, total yang dianggarkan 350.000. Keterangan termasuk semua jam kerja untuk pengujian, termasuk pengujian beta dari perangkat guna sistem penjadwalan bimbingan online. Transisi dan close out, total yang dianggarkan 1.150.000. Keterangan termasuk semua jam kerja untuk transisi ke operasi dan penutupan proyek. Dasar kualitas. Bagian ini harus mencakup baseline kualitas untuk proyek. Tujuan dari baseline ini adalah untuk memberikan dasar untuk memastikan bahwa kualitas dapat diukur untuk menentukan apakah tingkat kualitas yang dapat diterima telah tercapai. Penting bagi semua proyek untuk secara jelas mendefinisikan dan mengkomunikasikan standar kualitas dan baseline kualitas melayani tujuan ini. Proyek sistem penjadwalan bimbingan online harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan dalam baseline kualitas. Baseline kualitas adalah baseline yang menyediakan tingkat kualitas yang dapat diterima dari proyek sistem penjadwalan bimbingan online. Perangkat lunak harus memenuhi dan melampaui nilai-nilai dasar kualitas untuk mencapai kesuksesan. Mutu aplikasi sistem informasi penjadwalan bimbingan tugas akhir diharapkan memiliki kualitas standar yang dapat, pertama, diakses 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu, memiliki konten yang tertata rapi, mudah digunakan dan mudah dipelajari, cepat diakses, memiliki tampilan menarik,
aman digunakan, dan menyediakan panduan penggunaan. Berdasarkan fungsi-fungsi yang ada, kualitas aplikasi sistem informasi manajemen penjadwalan bimbingan tugas akhir dapat diuji seperti terlihat pada tabel berikut. Fungsi menu home, level pengujian 100% dapat berjalan dengan baik. Deskripsi, menu home hanya berupa tampilan daftar administrator. Menu mahasiswa, level pengujian 100% dapat berjalan dengan baik. Deskripsi untuk melihat daftar mahasiswa yang dapat dihapus. Menu berkas, 100% dapat berjalan dengan baik. Untuk menambahkan berkas yang dibutuhkan untuk di-download mahasiswa yang dapat diubah dan dihapus. Menu berkas mahasiswa, 100% dapat berjalan dengan baik. Menu ini berisikan data-data yang telah di-upload oleh mahasiswa yang dapat dihapus dan di-download. Lalu untuk tampilan mahasiswa, menu beranda. Level pengujian 100% dapat berjalan dengan baik. Deskripsi, halaman utama yang berisi ucapan selamat datang. Menu berkas 100% dapat berjalan baik. Fitur untuk download dan upload serta upload berkas yang ditentukan. Menu login 100% dapat berjalan dengan baik. Deskripsinya untuk melakukan konfirmasi atas akses email dan password. Menu sign up 100% dapat berjalan dengan baik. Deskripsi untuk melakukan registrasi mahasiswa. Menu riwayat 100% dapat berjalan dengan baik. Berisi riwayat file yang telah diupload yang dapat dihapus dan di-download. Persetujuan sponsor. Disetujui oleh sponsor. Ya, bentar Tok. Habis ini selesai. Bentar. Sebentar Tok. Gak boleh gitu. Sebentar Tok. Lucu nih, Ra. Mau record ya? Kok dipotong? Kena kan? Iya. Aku jaluk ah. Bisa. Persetujuan sponsor. Disetujui oleh sponsor, proyek sponsor penjadwalan sistem informasi. Tanggal 18 Mei tahun 2020. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.